Ada dua laptop yang menggunakan Snapdragon X Elite yang resmi ke Indonesia dan salah satunya adalah Asus VivoBook S15 OLED ini. Tipe CPU-nya sama, harganya juga mirip, tapi nggak tahu kenapa performanya di laptop ini kok beda banget. Kalian pasti kepo kan sama performa dari Snapdragon X Elite yang ada di laptop ini. Seberapa kenceng sih? Terus emang seirit itu? Dan worth it nggak untuk dimiliki? Asli, gue juga penasaran sebenarnya karena ini prosesor baru di dunia laptop dan gue baru review dua laptop yang pakai prosesor ini. Apakah sudah ada improvement atau belum? Sambil merem aja, gue udah satisfied sama performanya. Gue pakai ngetik-ngetik, browsing, streaming, itu tuh semuanya lancar dan gak ada masalah sama sekali. Emang banyak aplikasi yang masih berjalan secara emulated. Tapi menurut gue walaupun emulated dan untuk orang awam yang nggak tahu soal AM ini nih sebenarnya udah nyaman-nyaman aja. Mostly aplikasi yang dipakai buat kerja kayak Office, browser, webcam, Zoom, dan lain-lain itu tuh aman-aman aja semuanya. Yang paling bikin gua kagum adalah powernya yang minim banget pas dipakai kerja biasa. Nih, bisa kalian lihat, ini cuman running di sekitar 20 watt aja. Yang gila lagi, idle-nya itu cuma 7 sampai 8 watt. Dan ini sangat susah terjadi di kompetitor-kompetitornya. Dan semua ini tentu berkat prosesor ARM Snapdragon X Elite yang dipakai sama laptop ini. Prosesor Snapdragon X Elite dengan NPU Qualcomm ini menjadi jantung dari Asus AI Copilot Plus PC. Kombinasi ini memungkinkan laptop ini menjalankan berbagai tugas AI dengan lancar. Seperti mengaktifkan Microsoft Copilot dengan satu klik aja, memanfaatkan efek webcam real time dan Microsoft Studio, serta meredam noise dan menambahkan teks atau terjemahan secara real time. Fitur Windows Super Resolution juga bisa jalan untuk meningkatkan performa gaming melalui upscaling. Walaupun saat ini Microsoft Copilot itu masih berbasis cloud, tapi kedepannya akan ada mode offline atau semi offline-nya. Selain itu, Asus juga memberikan memori 16GB LPDDR5X dengan clock speed yang tercepat saat ini. Untuk storage-nya, Asus sudah memberikan NVMe SSD dari Micron dengan kecepatan sampai 5000-an Mbps. Sayangnya, Asus ini gak kasih satu slot lagi buat tambahan. Dan SSD-nya juga nanggung, kenapa nggak pakai 7000 aja? Tapi yang mengingat bukan laptop gaming, gua rasa 1TB sudah lebih dari cukup juga. Film aja sekarang tuh tinggal streaming dan nggak perlu di-download lagi karena internet Indonesia itu kan udah kencang-kencang banget. Untuk performa prosesornya sendiri sebenarnya gue udah cukup puas lah dari angka benchmarknya. Walaupun mostly itu jalan emulated. Tapi angkanya ini masih bisa bersaing sama pesaingnya si biru ataupun si merah. Buat kegiatan seperti web-based editing kayak Canva atau CapCut itu tuh aman-aman aja, nggak ada kendala. Sayangnya keluarga Adobe gak bisa jalan di sini. Untuk editing dan rendering 3D sih sebenarnya udah mulai megap-megap. Rendering BMW di Blender itu beres dalam waktu 3 menitan pakai CPU dan GPU-nya. Saran gue sih jangan sampai main 3D untuk laptop ini, enggak-enggaknya untuk saat ini. Cuman kalau misalnya Snapdragon udah improve banyak ya mungkin bisa dilirik juga. Untuk performa gamingnya sebenarnya punya performa yang masih oke di competitive gaming. Tapi yang perlu jadi catatan adalah gak semua game jalan. Game Dota 2 masih cukup lancar di 68 fps, CS2 bisa jalan di 44 fps, tapi dropnya itu lumayan dalam sampai kita tuh bisa ngelihat framenya itu tuh freeze. Sayangnya untuk Valorant masih belum bisa jalan juga di sini, tulisannya butuh sistem restart. Tapi kalau kalian udah restart juga itu biasanya itu tetap sama aja karena memang belum support sampai saat ini. Semoga kedepannya bisa jalan lah ya, jadi bisa dipakai untuk gaming-gaming juga karena harganya kan udah cukup lumayan. Untuk game AAA sendiri, gue nggak saranin buat main di platform Snapdragon untuk saat ini. Gamenya jalan 20-40 fps, tapi frame dropnya itu agak hancur dan agak ngeri. Sampai 1 digit nih, FPS-nya turun dan pastinya nggak nyaman. Tapi yang menurut gue terbaik adalah kestabilan sistemnya. Karena saat gue uji pakai Cinebench R23 yang gue jalankan sebanyak 10 kali berturut-turut, laptop ini mampu menjaga kestabilan performanya itu sampai 99%. Dengan suhu CPU sampai 94 derajat Celcius. Suhu permukaannya juga sangat terjaga di bawah 40 derajat dan masih nyaman banget kalau dipakai kerja keras seharian. Nah sekarang kita bahas soal desain nih. VivoBook S ini jangan disamain sama VivoBook yang biasanya. Karena huruf S yang ada di belakang namanya itu memberikan arti yang cukup spesial di laptop ini. Seri S itu emang memberikan kesan yang lebih premium daripada seri VivoBook lainnya.
Lihat aja desainnya, beneran premium dan elegan. Yang gua review ini warnanya cool silver. Warna kayak gini nih cocok banget buat kalian yang pengen kelihatan elegan tapi tetap eye-catching. Logo di bagian covernya juga dibuat simple dengan tulisan Asus VivoBook aja dengan finishing chrome. Gak mencolok tapi masih tetap eye-catching. Walaupun 15 inch tapi bobot dan ukurannya juga itu nggak makan banyak tempat. Ukurannya itu cuma 35,26 kali 22,69 dengan ketebalannya itu cuma 1,59 cm aja. Beratnya cuma 1,42 kg. Jadi nggak perlulah cari tas yang gede banget buat bawa laptop ini. Buat para cewek-cewek seharusnya bisa cari sleeve bag juga atau bawa di tas tenteng kalian aja. Untuk keyboardnya punya ukuran full size karena ini 15 inch jadi harusnya possible banget untuk keyboard full size. Buat kalian yang sering berhubungan sama angka kayak tim finance pasti suka juga pakai 6 key. Apalagi feel-nya ini terasa premium, key travelnya juga pas, jaraknya juga pas, dan ukuran key-nya juga pas di tangan. Kecuali bagian arrow key-nya nih, ini yang agak kesunan. Yang unik ada di backlit-nya karena backlit sendiri sudah menggunakan backlit RGB. Padahal bukan laptop gaming dan warnanya sendiri itu bisa kalian atur di software My Asus. Tapi menurut gua walaupun sudah RGB ada baiknya kalian taruh di putih aja yang netral dan cocok juga sama warna laptopnya. Kayak yang kalian lihat di depan gua saat ini. Terasa aja elegannya dan mungkin nambah prestige dari sisi laptopnya sendiri. Menurut kalian gimana? Pakai warna apa? Komen aja di bawah. Untuk touchpadnya sendiri gue tuh nggak ada komplain, ukurannya itu luas, feel-nya enak, kliknya juga mantap, terasa premium. Yang kerennya ini touchpad ini punya smart gesture. Jadi kalian tuh bisa geser ke atas atau ke bawah di bagian kiri dan kanan touchpadnya untuk atur suara atau kecerahan layar, atau geser kiri kanan bagian atas untuk skip video yang lagi kalian tonton. Ini sih menurut gue sih cukup berguna lah, bisa jadi shortcut yang cukup menghemat waktu lah ketika menggunakan laptop ini. Dan jangan lupa juga kalau laptop ini pakai Snapdragon X Elite yang katanya AI banget. Jadi laptop ini termasuk Copilot Plus laptop. Di keyboardnya kalian akan menemukan Copilot button buat manggil Copilotnya dalam satu klik aja. Salah satu primadona di laptop ini adalah layarnya. Punya bentang layar 15,6 inch yang bezelnya ini tipis banget, cuma 0,4 cm aja. Ini nih yang bikin laptop 15 inch ini terasa kayak 14 inch. Panelnya juga sudah OLED bro, dengan resolusi 3K dan refresh rate itu 120 Hz dan support HDR dan sudah 10 bit. Ini nih yang bikin kebanyakan laptop atau bahkan buah-buahan tuh bisa minder. Karena gambar yang dihasilkan itu beneran mulus banget dan cakep parah. Taulah kualitas OLED yang gak pernah gagal kasih pengalaman kerja, nonton, atau editing kelas atas. Lihat aja nih color gambutnya. Mentok 100% sRGB, 94,6% Adobe RGB, 100% DCI P3 dan 78% Rec 2020 dengan brightness-nya di 384 nits untuk maksimumnya. Tapi kalau dinyalakan HDR-nya ada penurunan sedikit nih untuk color gambutnya. Asus juga kasih kustomisasi lebih kalau kalian butuh akurasi warna yang lebih spesifik di aplikasi Splendid di My Asus. Di sini kalian bisa ubah color mode, color profile, dan lain-lainnya sesuai kebutuhan kalian. Dan gak cuma itu aja, kalian juga bisa ubah pengaturan OLED care, ubah refresh rate, dan nyalakan dynamic refresh rate. Jadi refresh rate laptop ini akan otomatis berubah sesuai penggunaan kita. Kalau dipakai gaming dia akan naik sampai maksimal yaitu 120 Hz, dan kalau cuma ngetik-ngetik aja atau lagi idle dia turun ke titik minimalnya. Fitur kayak gini jelas bikin baterai itu lebih optimal lagi. Gak cuma visual layarnya doang yang cakep, audionya juga ini gak kalah bagus karena udah dituning langsung sama brand audio ternama yaitu Harman Kardon. Punya konfigurasi dua down firing speaker yang lumayan kenceng banget. Bassnya juga dapet dan treble-nya juga jelas. Gue juga ngerasa kalau suaranya ini surround ngelilingin kepala. Padahal speakernya itu cuma dua. Mungkin ini karena kolaborasi Asus juga dengan Dolby Atmos yang bisa nambah experience speakernya lebih berkelas lagi. Karena di sini kalian juga bisa pilih audio profile yang kalian mau sesuai selera atau sesuai penggunaan kalian biar lebih maksimal. Kalau kurang kenceng juga, Asus juga memberikan fitur volume booster yang bikin seluruh suara yang keluar dari laptop ini lebih kenceng lagi. Siapa tahu kan ini laptop mau dipakai nobar bola se-RT gitu kan, jadi suaranya itu bisa kedengeran.
Nah, urusan kamera sih gue awalnya nggak terlalu banyak berekspektasi. Tapi setelah gue coba, langsung hasilnya tuh lumayan juga. Di skenario pencahayaan kamar, cahayanya masih terang, warnanya juga nggak ngaco, dan noise-nya juga nggak terlalu banyak. Kalau dicoba di setup studio, ini sih jelas lah cakep karena udah ada lighting. Karena sudah ada dukungan AI juga, di sini kalian akan menemukan Microsoft Visual Studio untuk menambah efek kayak background blur, automatic framing, dan sebagainya secara real time juga. Kalian juga bisa nyalain fitur audio enhancement untuk ngilangin noise saat lagi meeting biar suara kalian itu tetap terdengar jelas walaupun di sebelah kalian itu lagi ada bangun rumah atau bangun apartemen mungkin kan. Oh iya, webcam ini juga sudah support Windows Hello dan sudah ada webcam shutter untuk jaga privasi kalian. Soal konektivitas, Asus juga nggak pelit soal ini. Di sisi kiri kalian akan menemukan HDMI 2.1, 2 USB 4 Gen 3 Type-C yang udah support DisplayPort dan power delivery tentunya, micro SD card reader, dan audio jack. Di sisi kanan kalian akan menemukan 2 USB 3.2 Gen 1, kalau kurang lagi tinggal tambahin dongle aja, itu udah beres lah urusan untuk USB-nya. Udah ada 2 USB 4.0C, udah tenang harusnya. Untuk konektivitas wirelessnya sendiri juga, Asus memberikan yang paling canggih untuk saat ini, itu Wi-Fi 7 dan Bluetooth 5.4. Yang terbaik lagi jelas ada di daya tahan baterainya. Asus memberikan baterai berkapasitas cukup besar 70 Wh. Gue coba dengan PCMark 10 video playback. Laptop ini mampu bertahan sampai 14 jam non-stop. Ini sih cukup asik banget lah ya. Bisa kerja atau nonton di luar seharian tanpa mikirin charging. Kalian juga bisa aktifin battery care mode yang bisa nahan pengisian daya di 80% maksimal, yang akan bikin lifespan baterai kalian ini lebih lama lagi. Yang bikin tambah asik adalah chargernya ini sudah Type-C, cuman Type-C-nya itu 90 watt, bukan 65 watt kayak kebanyakan laptop lainnya. Jadi bentuknya ini lumayan lebih gede dikit lah, tapi kalau keluar buat kerja ngetik-ngetik aja, sebenarnya itu bisa beli aja charger 65 watt yang kecil berkualitas buat dipakai kalau lagi nongkrong dan gak butuh full powernya. Jadi nggak perlu bawa charger yang gede kayak bawaannya. Kesimpulannya, jujur masa depan Qualcomm di dunia laptop itu makin hari itu makin cerah aja nih kelihatannya. Mau di native atau di emulated itu semuanya nyaman-nyaman aja sih outputnya. Toh kita juga coba sisa-sisa, gak ada kerasa lemot khususnya di aplikasi berbasis ARM yang support. Ditambah lagi nggak ada kompromi soal fitur, di sini sudah melimpah ruah. Desain layar, performa, stabilitas, dan daya tahan baterainya juga juara semua. Kalau untuk harganya sendiri ada di Rp23.999.000. Nah, di sini kalian sih yang harus komen dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Apakah platform baru ini sudah mulai bisa diterima? Langsung aja komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye bye guys.